Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan. Saat ini kami bersekutu bersama untuk merenungkan firman-Mu, terutama tentang panggilan kami untuk bercahaya di tengah kegelapan. Kami sadar bahwa dunia ini penuh dengan tantangan dan hal yang dapat menjauhkan kami dari terang-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami. Bukalah hati dan juga pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu. Ajarilah kami untuk dapat memancarkan terang Kristus melalui setiap perkataan dan juga perbuatan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, bayangkan di sekeliling kita, dunia ini seringkali terasa begitu menyesakkan, begitu gelap, dipenuhi dengan berbagai macam tantangan, juga kecemasan dan kabar buruk yang tidak berkesudahan. Kita hidup di tengah masyarakat yang mungkin terasa dingin, bahkan menakutkan. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus seharusnya bersikap dalam kegelapan dunia ini? Apakah kita ikut meredup atau justru menjadi sumber terang? Firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan panggilan mulia untuk bercahaya di tengah kegelapan. Kita semua dipanggil untuk tidak hanya hidup dalam kebenaran saja, tetapi juga menjadi aktif, menjadi pelayan kebenaran, membawa harapan dan juga kasih Tuhan di setiap sudut kegelapan yang kita temui. Ini bukan tugas yang mudah. Seringkali kita merasa lelah, merasa tidak dihargai, bahkan diabaikan oleh orang-orang dunia. Namun ada janji yang luar biasa dan teguh dari Bapa kita di surga. Janji itu adalah pengharapan bagi pelayan kebenaran. Mari kita gali lebih dalam lagi bagaimana janji ini dapat menguatkan langkah kaki kehidupan kita dan mengapa setiap tetes keringat juga setiap tetes air mata yang kita curahkan demi pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bersiaplah untuk diingatkan kembali akan upah surgawi yang menanti kita. Mari kita baca Daniel pasal 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, perjalanan hidup ini seringkali kita merasa berada di tengah suasana yang sangat tidak kondusif. Bukan hanya soal kegelapan malam, tetapi juga kegelapan yang diakibatkan oleh berbagai macam masalah. Kita merasa kesulitan akan adanya banyak ketidakadilan atau bahkan oleh penyimpangan berbagai macam moral yang merajalela di dunia ini. Di masa-masa yang sulit, mudah sekali bagi kita untuk merasa kecil, merasa tidak berarti, bahkan kehilangan akan harapan. Dunia seolah menawarkan jalan yang mudah, jalan yang instan. Namun seringkali jalan yang ditawarkan dunia itu
menjauhkan kita dari kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran di dalam Tuhan. Namun di tengah-tengah visi kenabian yang berbicara tentang masa-masa yang sukar dan juga soal akhir zaman, Kitab Daniel menawarkan sebuah janji yang begitu indah yang membesarkan hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Janji ini bukan tentang kekayaan duniawi atau kekuasaan duniawi, melainkan suatu pengharapan yang abadi bagi mereka yang tetap memilih untuk berdiri teguh dalam iman terang Tuhan. Mari kita renungkan perkataan firman Tuhan ini. Yang pertama, frasa yang berkata, "Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala." Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang bijaksana dalam konteks firman Tuhan ini? Mereka bukanlah sekadar orang yang pandai secara akademis atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Dalam pandangan Alkitab, kebijaksanaan sejati adalah milik mereka yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang bijaksana adalah mereka yang pertama, mereka yang mengerti akan kebenaran Tuhan. Mereka bukan hanya tahu, tetapi memahami rencana dan juga kehendak Allah, terutama ketika masa-masa sulit menerpa hidup mereka. Yang kedua, orang bijaksana adalah mereka yang hidup dalam ketaatan. Mereka menerjemahkan pengetahuan mereka tentang Tuhan ke dalam tindakan yang nyata dalam hidup mereka sehari-hari, menolak godaan dunia dan memilih jalan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, orang bijaksana adalah mereka yang berani berbeda. Mereka berani menjadi terang di tempat yang gelap. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi berbagai macam resiko atau pengorbanan. Seperti Daniel sendiri pada waktu berada di pembuangan di Babel. Janji bagi mereka yang hidup dengan bijaksana adalah akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Bayangkan cahaya cakrawala. Betapa luasnya, megah, dan tidak tertandingi tingginya. Ini berbicara tentang kemuliaan, tentang kehormatan yang luar biasa di hadapan Allah. Cahaya ini melambangkan pembenaran, melambangkan pengakuan, dan juga kemuliaan yang kekal. Mereka yang di dunia ini mungkin diremehkan, bahkan mengalami penganiayaan atau dianggap bodoh oleh orang-orang dunia karena mempertahankan iman kebenaran mereka. Tetapi di hadapan Allah akan bersinar dengan kemuliaan yang abadi. Yang kedua, menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Bagian kedua dari ayat ini memberikan fokus pada tindakan nyata dari kebijaksanaan tersebut. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Ini adalah panggilan hidup kita, juga sekaligus penghargaan bagi mereka yang berhati seorang pelayan kebenaran. Apa yang dimaksud menjadi pelayan kebenaran? Yang pertama, menyaksikan hidup Kristus. Menjadi pelayan kebenaran berarti hidup kita menjadi surat terbuka yang dapat dibaca oleh orang-orang dunia. Perkara ini tentang menjalani hidup yang penuh kesetiaan, hidup penuh kejujuran, hidup dalam kasih kita,
Semua itu adalah mercusuar bagi mereka yang tersesat, bagaimana mereka melihat hidup kita menjadi pedoman yang baik. Yang kedua, berani berbicara. Menjadi pelayan kebenaran berarti kita tidak diam saat melihat ketidakbenaran. Kita memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan mengingatkan sesama kita akan jalan keselamatan yang kekal menuju kehidupan bersama Kristus. Yang ketiga, membawa perubahan. Dampak dari pelayanan kebenaran ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi akan menjangkau banyak orang. Ini adalah pekerjaan mengarahkan jiwa-jiwa yang sedang tenggelam kembali ke dalam keselamatan, yaitu di dalam Kristus. Mengertilah saudaraku, ada penghargaan bagi para penuntun ini disamakan dengan bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bintang-bintang di langit telah menjadi suatu penunjuk arah bagi para pelaut dan juga para musafir sejak zaman dahulu kala. Mereka adalah simbol keabadian dan simbol ketegasan, tidak tergoyahkan di bawah badai yang ada di bawahnya. Janji ini menegaskan bahwa buah dari jerih payah kita dalam melayani Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang kita bawa pada jalan kebenaran Kristus, akan menjadi mahkota yang bersinar kekal. Kontribusi kita untuk kerajaan Allah akan diabadikan. Nilainya tidak pernah pudar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, maka Anda adalah sebuah harapan di tengah kegelapan masa kini. Dunia saat ini seringkali terlihat semakin suram, semakin gelap. Nilai-nilai kebenaran Alkitabiah sering dipertanyakan, bahkan ditertawakan dan ditolak oleh dunia ini. Mungkin kita merasa tertekan atau bahkan tergoda untuk menghidupkan cahaya agar tidak bersinar terlalu terang atau terlalu mencolok. Namun firman Tuhan melalui Daniel 12 ayat 3 adalah penegasan bahwa setiap tetes air mata, setiap kata yang kita ucapkan dalam kebenaran Tuhan, setiap tindakan kasih yang kita lakukan di tengah kekacauan dunia, semua itu tidak akan sia-sia di dalam hadirat Tuhan. Pikirkan ini saudaraku. Yang pertama, kualitas, bukan kuantitas. Tidak masalah sebesar apa jangkauan pelayanan kita. Yang terpenting adalah kesetiaan kita untuk menjadi cahaya Tuhan. Bahkan menuntun satu orang saja kepada kebenaran Tuhan sudah merupakan kemuliaan yang tidak terhingga. Yang kedua, imbalan abadi. Ketika penghargaan dunia ini bersifat sementara dan cepat berlalu, janji yang diberikan Tuhan adalah tetap untuk selama-lamanya. Ini adalah berbicara tentang warisan yang kekal, bukan suatu lencana yang sementara saja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita jadikan Daniel 12 ayat 3 ini sebagai penyemangat dan juga komitmen hidup kita. Pilihlah untuk menjadi orang bijaksana yang hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Jangan biarkan kegelapan dunia ini memadamkan api semangat imanmu. Sebaliknya, biarlah hidupmu menjadi mercusuar yang memancarkan cahaya Kristus, menuntun setiap jiwa yang tersesat kepada kebenaran yang sejati.
Kita dipanggil bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk membawa cahaya kebenaran. Dengan kesetiaan kita hari ini, kita sedang menabung kemuliaan abadi yang dijanjikan oleh Tuhan. Suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan juga kemuliaan Tuhan akan terpancar di dalam dan juga melalui hidup kita, bersinar seperti cahaya cakrawala, abadi seperti bintang-bintang di langit. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu dalam renungan hari ini. Kami rindu untuk menjadi orang-orang bijaksana yang hidup dalam terang-Mu, bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya menyimpan kebenaran untuk diri sendiri, tetapi berani menuntun banyak orang lain datang kepada Engkau. Beri kami hati yang penuh kasih dan keberanian untuk berbagi kabar baik, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami sehari-hari. Kami percaya akan janji-Mu bahwa pelayanan kebenaran akan bersinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Kiranya hidup kami memuliakan Engkau dan pada akhirnya kami boleh menerima upah kekal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang hidup dalam pergumulan dan juga beban yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan dan juga beban hidupnya dengan baik dan benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.